wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi dengan Bu Anne di mata kuliah Media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran SD. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Teman-teman boleh berdiri, kita gerakan badannya. Kita gerakan badannya supaya lebih semangat. Oke. Oke. Ini latihan sekarang nih. Ya. Sayangnya sulit ya. Iya. Ya. Sini? Iya. Oke. Oke, teman-teman. Bagaimana perasaannya? Bisa mulai. Oke. Sebelumnya, kemarin apa media itu? Udah bisa ya. Oke, untuk pendahuluannya, pendidikan adalah elemen fundamental yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh efektivitas proses pendidikan. Media pembelajaran hadir sebagai penghubung penting antara konsep dan yang bersifat abstrak dengan pemahaman konkret siswa. Jadi media pembelajaran itu mengkonkretkan benda-benda yang abstrak gitu ya. Jadi lebih jelas gitu ya dengan media pembelajaran. Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, media pembelajaran tidak lagi hanya berupa papan tulis saja kayak di belakang ini, tapi juga berupa tadi ada video, ada animasi seperti teman-teman tadi kan ada senam yang memang bisa diikuti oleh anak-anak gitu ya. Jadi tidak hanya papan tulis saja gitu ya. Kemudian pengertian media tadi sudah dijelaskan minggu kemarin. Sekarang ada fungsi dan peran. Ada yang tahu apa sih fungsi media pembelajaran itu, teman-teman? Lebih semangat Belajarnya meningkatkan kreativitas, lebih menarik, lebih mudah dipahami, tidak motor. Fungsi media yang pertama itu mengkonkretkan tadi konsep abstrak agar lebih mudah dipahami siswa. Yang tadinya tahu kan lukisan abstrak itu kan tidak ada bentuknya ya. Contohnya gini, misalkan Bu Anya mau menjelaskan tentang gajah. Gajahnya teman-teman di badannya besar, telinganya lebar gitu ya. Iya. Gimana ya, mungkin persepsi anak-anak itu beda-beda. Tapi ketika ada medianya, Bu Anya tampilkan dengan gambar atau Bu Anya ajak ke taman safari, anak-anaknya itu bisa lebih konkret. Paham ya? Kemudian membuat proses belajar lebih menarik. Ketika dengan adanya seperti ini PPT gitu atau video tadi atau gambar bergerak itu lebih menarik perhatian anaknya, betul. Dapat memotivasi juga, kemudian meningkatkan kreativitas. Tadi betul kata temannya ya, meningkatkan kreativitas. Kemudian menjadikan interaksi guru dan siswa lebih hidup, tidak membosankan, dinamis, seru, menyenangkan gitu ya. Tidak satu arah saja, tidak hanya Bu Anya saja, tapi juga dari anak-anak, lebih aktif gitu ya. Kemudian untuk peran media, satu sebagai penyalur pesan antara penyalur pesan pendidikan antara guru dan siswa.
Jadi ada materi yang Bu Ana sampaikan kepada anak-anak murid dengan media. Ada pesan yang disampaikan, gitu ya. Kemudian sebagai fasilitator perubahan paradigma pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Jadi nggak hanya informasi dari guru saja. Contohnya kayak kemarin Bu Ana menjelaskan tentang jeruk, ya. Informasinya nggak hanya jeruk ini warna kuning, warnanya apa, rasanya manis, tidak begitu. Tapi kita ada informasi yang didapat dari siswa, ya, student center. Sebagai pencinta lingkungan belajar yang aktif, partisipatif dan mendorong siswa berpikir kritis, ya itu fungsi dan peran untuk media pembelajaran. Nah, untuk implementasinya penggunaan media dalam pembelajaran bukan sekedar memilih alat bantu, tetapi bagaimana media diintegrasikan sesuai tujuan. Guru harus pandai memilih media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk implementasi. Sekarang untuk tantangannya, penerapan media sering terkendala dengan keterbatasan sarana. Kita lihat SD tidak semua di kota, ada juga yang di pelosok, yang memang susah untuk akses internet. Belum lagi fasilitas yang nggak ada. Itu satu tantangan yang memang harus dihadapi oleh guru, gitu ya. Jadi makanya gimana guru harus kreatif, gitu ya, membuat dari alat-alat sederhana, media sederhana, gitu. Nanti akan kita bahas di minggu depan, gitu ya. Juga dukungan lembaga pendidikan juga terbatas, baik dalam pelatihan, anggaran, itu juga menjadi satu tantangan, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terkait peran dan fungsi media pembelajaran. Boleh angkat tangannya? Izin boleh tanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Misyadianti dengan NIM H24101115. Nah, izin bertanya Ibu, di situasi kita yang sekarang ini kan hampir semua hal itu tuh sangat amat serba digital ya. Nah, termasuk juga di dunia pendidikan yang seperti kita tahu. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri, atau juga boleh teman-teman yang menjawab, kenapa sih guru itu tuh sangat amat perlu untuk beradaptasi dengan penggunaan media digital di dalam pembelajaran zaman sekarang? Oke, segitu ya Bu. Sekian. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan ya, boleh. Tadi kan pertanyaannya, kenapa guru itu perlu beradaptasi dengan penggunaan media digital di zaman sekarang ya? Menurut saya, guru itu perlu banget untuk beradaptasi di media digital di zaman sekarang. Karena cara belajar anak-anak itu kan udah berubah ya, mengikuti perkembangan zaman. Mereka itu lebih tertarik kalau pembelajarannya itu pakai misalnya lewat video interaktif, game, atau misalnya video edukasi, seperti itu. Guru juga kan bisa pakai YouTube buat ngejelasin materi, jadi anak itu jadi lebih fokus, lebih seru, lebih paham sama materinya. Dengan begitu, siswa lebih semangat belajar dan materi juga lebih mudah mereka pahami. Jadi belajar itu nggak cuma dari papan tulis aja, tapi bisa dari mana aja dan lebih seru juga buat siswa. Oke, terima kasih. Jadi berarti dengan adanya dengan guru yang beradaptasi dengan media digital di zaman sekarang itu membuat pembelajaran itu tuh lebih interaktif, terus juga lebih membuat siswanya aktif, seru gitu ya. Iya. Iya. Iya, betul sekali. Jawabannya betul, kenapa guru harus tadi beradaptasi dengan keadaan sekarang. Sekarang udah zaman era digital teman-teman ya. Anak-anaknya anak bayi juga sudah pandai sekali itu. Iya, betul. Iya. Masa ya guru tidak mengupgrade diri untuk menguasai IT, gitu ya. Jadi memang harus guru itu harus menyesuaikan dengan situasi yang sekarang, karena sekarang era digital, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo silakan. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Sabrina Sinanti dengan NIM H241068. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa kan seorang guru itu harus bisa memilih media pembelajaran itu sesuai dengan materinya, sesuai dengan karakteristik siswa ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih dampaknya jika seorang guru itu tidak memilih media pembelajaran
dengan tepat ketika belajar mengajar di kelas ini. Oke. Ada yang mau bantu jawab? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, aku mau ngejawab ya, Sabrina. Boleh Kak. Dampaknya buat anak-anak ya? Iya, betul. Gini deh, itu dampaknya itu buat anak itu pasti parah banget. Karena kalau nggak ada media pembelajaran nih, media pembelajaran itu kayak TV nih, TV misalnya TV, audio, terus papan tulis. Nah sekiranya nih di posisi kita nih, kalau misalnya kita nggak ada kayak TV atau kayak PPT kayak gitu, salah satu media pembelajarannya nggak ada nih, gimana sih kita belajarnya? Susah nggak sih? Iya. Susah banget ya. Itu makanya kayak menurut aku itu bakal berefek banget sih buat siswanya itu, karena membuat siswa tuh nggak paham nih materi yang disampaikan sama gurunya gitu. Terus juga kan tadi kata si ibu ya, misalnya kita nih seorang guru menjelaskan kayak tentang gajah, nah sedangkan anak kita tuh nggak tahu gitu loh gajah itu seperti apa. Kan kalau misalnya kita ada media pembelajarannya, kita bakal masih tahu kayak dari sebuah video gitu bahwa gajah itu kayak gini. Nah di sana itu biar bisa paham. Nah sekiranya media pembelajaran itu nggak ada, nah gimana kita mau ngejelasin ke si anak itu? Kan kayak kata si ibu juga persepsi setiap orang tuh beda-beda. Kayak anak itu nanti misalnya dia membayangkan gajah itu kayak kucing gimana? Kan sama kan ya? Iya. Makanya media pembelajaran itu sangat mendukung sekali buat suatu pembelajaran gitu, tuntasnya suatu pembelajaran. Dan juga kayak setiap orang tuh juga beda-beda loh cara belajarnya. Ada yang audio, terus ada yang kinestetik ya. Nah makanya dengan adanya pembelajaran itu media pembelajaran mungkin yang misalnya anak ini yang audio biar bisa paham dengan yang dikasih dengan media pembelajaran itu sendiri gitu loh. Berarti setiap anak itu karena mungkin kebutuhannya berbeda-beda sehingga media pembelajaran itu penting banget ya untuk bisa anak itu lebih semangat dalam belajar. Terus yang tadinya materinya bersifat abstrak itu bisa membuat mereka lebih paham akan materinya. Lebih jelas. Oke. Terima kasih Kak Rini. Iya. Oke, iya sama-sama. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, satu lagi, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Perkenalkan, nama saya Nabi Caca dan NIH 241. Di sini kan seperti yang Ibu sudah jelaskan peran media. Guru itu sudah memberikan media yang terbaik seperti melalui video, melalui YouTube, Canva atau Quizzes tersebut ya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara memastikan media pembelajaran yang digunakan tidak hanya menarik, tetapi juga benar-benar membantu pemahaman siswa saat belajar di kelas? Ya, oke. Bagaimana cara memastikan media pembelajaran itu Yang digunakan tidak hanya menarik, tetapi siswa juga benar-benar paham Oke. saat menjelaskan. ada yang mau jawab? Saya mau. Jadi boleh? Silakan. Izin menjawab ya. Pertama kan pasti kan kita harus kayak sesuai karakteristik siswa kan. Kan nggak mungkin ya misalnya kita pakai media pembelajaran itu dari SMP. Sedangkan kita belajar SD kan nggak mungkin kan. Nah itu kita harus kayak untuk siswa SD itu mungkin kita kayak kasih warna atau gambarnya itu yang mungkin lebih cute gitu loh, biar siswanya tuh kayak gak hanya kayak boring, jadi itu lebih menarik gitu untuk dilihat. Oke, terima kasih. Betul juga ya. Jadi si media itu harus disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Kemudian setelah dibuat medianya, kemudian kan pelaksanaannya, kemudian ada evaluasi. Seberapa besar pengaruhnya media tersebut gitu. Materinya tersampaikan atau tidak? Itu perlu evaluasi. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena waktu sudah selesai untuk perkuliahan hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana itu membuat media sederhana. Oke? Oke, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sehat semua.